Hai semua, aku Ani dan kita sampai di video ketiga untuk membuat server ujian sendiri dengan ZiaCPT, yaitu kali ini kita akan membahas tentang server ZiaCPT itu sendiri. Jadi, apa sih server ZiaCPT itu? Nah, ZiaCPT adalah aplikasi ujian online yang didirikan oleh Ahmad Lutfi. Nah, untuk profil dari Ahmad Lutfi sendiri sempat saya singgung di video kemarin. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang beliau itu bisa kalian akses di sini. Di WordPress-nya punya Ahmad Lutfi. Nah, untuk mendownload aplikasi ujiannya juga saya sudah jelaskan di video yang kemarin. Terus kita akan lanjut untuk menginstal ZiaCPT-nya. Nah, kalian ke panel, terus kalian ke bagian website, terus di sini kalian add site. Nah, seperti kemarin yang sudah saya lakukan di video kemarin, untuk membuat website itu kalian bisa add site, terus di sini domain name-nya itu masukkan IP dari panelnya, terus description-nya apa, terus website path-nya itu kalian bisa arahkan ke file yang sudah di-upload atau folder aplikasi ujian online yang kemarin sudah di-upload. Nah, setelah itu kita masuk ke file, terus kita masuk ke folder yang kemarin kita buat, yaitu aplikasi ujian online. Nah, di sini kita bisa klik bagian operate, terus di sini kita ekstrak. Nah, terus kita masukkan ini passwordnya, confirm. Nah, kalau udah diekstrak itu kalian bisa masuk ke bagian application. Terus di sini kalian ke bagian config. Terus ke bagian database PHP, ini database.php. Nah, di bagian database PHP ini di sini kalian bisa ganti hostname-nya. Di sini hostname-nya akan kok hostname sih? Di sini username-nya akan saya ganti jadi Nindi. Terus password-nya saya ganti 12345. Terus untuk database-nya saya juga ganti jadi Nindi. Nah, kalau udah kalian bisa simpan dengan Ctrl S. Nah, setelah itu kita ke bagian database. Nah, ini udah ada database yang tadi kita buat. Terus kita ke bagian phpMyAdmin, terus public access. Nah, kalau udah, kita udah bisa masuk ke phpMyAdmin-nya. Terus kita klik database yang ada di site. Oh ya, sebelum kita memasukkan untuk folder, sebelum kita memasukkan file ujian yang tadi, kita itu harus ekstrak dulu nih di sininya. Kita ke bagian ini. Terus untuk file yang ini, yang WinRAR, itu kita klik 2 kali. Terus kita buka. Terus kita pilih yang WinRAR Archiver. Nah, di sini itu udah ada kayak gini. Bentar. Ini kita silang aja. Nah, untuk file yang dua ini kita ekstrak satu persatu. Yang ini itu dengan database, yang ini itu tidak, yang ini tanpa database. Nah, ini kita ekstrak tuh. Nah, kalian di sini bebas mau naruh di mana aja. Misal saya di sini mau naruh di bagian unduhan, terus bisa oke. Nah, ini lagi proses ekstrak. Terus yang kedua juga kita ekstrak. Unduhan. Oke. Nah, di sini udah berhasil mengekstrak. Terus kita balik ke phpMyAdmin. Nah, di sini kita klik nama database kita yang udah di-upload, ini punya saya. Terus kita ke bagian import. Terus di sini kita cari terus ini untuk ininya, di sini kita masukin yang tadi, kita pilih yang ZiaCPT tanpa database. Kita buka. Terus kita import. Nah, untuk cara mengakses websitenya sendiri itu kalian bisa kembali ke panel, terus kalian ke bagian website. Nah, di sini sudah ada website yang waktu itu kalian buat, itu kalian tinggal klik yang ini. Nanti kalian akan masuk ke website ini. Terus kita bisa login menggunakan username yang tadi sudah kita buat di database.php.
Nah, di sini kita bisa login. Nah, ini untuk proses pemrosesan datanya itu agak lama karena kita itu menggunakan PHP yang versi 8.3. Nah, caranya kalian itu bisa ganti pakai PHP yang versi 7.4. Nah, di sini kalian bisa install dulu untuk PHP yang 7.4, terus kalian ke bagian website. Nah, di website ini kalian yang ke bagian ke account. Terus kita ke bagian PHP version. Di sini kita ganti PHP versionnya jadi PHP 7.4. Kita lihat lagi. PHP version. Kita pakai 7.4. Nah, udah, terus baru kita bisa masuk ke website lagi. Di sini kita coba masuk ke website yang admin, yaitu di sini kita kasih tulisan index.php/manager. Kita masuk, terus di sini username-nya admin, terus passwordnya juga admin. Terus kita login. Nah, kalau pakai yang versi 7.4 ini tadi, untuk proses pemrosesan datanya itu langsung bisa. Nah, jadi ini adalah tampilan dari website Zia CPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur di Zia CPT. Yang pertama itu di sini ada data modul. Nah, data modul itu untuk mengelola soal seperti untuk mengimpor soal dan lain-lain. Terus di sini juga ada data tes. Nah, data tes itu untuk mengatur tes yang akan kita laksanakan. Misal di sini kita bisa klik tambah tes. Di sini itu ada opsi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan tes kita. Terus di sini juga ada daftar tes. Nah, daftar tes itu menampilkan semua tes yang sudah pernah kita buat. Terus di sini ada evaluasi tes. Nah, evaluasi tes itu untuk mengevaluasi tes yang sudah kita lakukan atau tes yang sudah kita buat. Terus di sini itu ada hasil tes. Nah, hasil tes itu akan menampilkan jawaban real time dari para peserta yang menjawab tes yang kita buat. Terus di sini juga ada token. Nah, jadi token itu kayak kode untuk masuk ke dalam tesnya. Jadi siswa yang mengerjakan itu harus memasukkan kode atau token terlebih dahulu. Nah, untuk kodenya itu bisa dibuat secara manual. Ini bisa pakai token tes manual. Kalian bisa isi sendiri atau kalian bisa generate di sini. Nah, ini udah ada, kita generate. Nah, terus di sini juga ada opsi pengaturan. Nah, pengaturan di Zia CPT itu untuk mengatur identitas pengguna Zia CPT. Misal di sini untuk namanya. Misal di sini namanya itu bisa SMK Negeri 1 Ampel Gading, SMKN 1 Ampel Gading gitu kan. Terus untuk keterangannya itu opsional. Terus ini iya. Terus kalau udah kita bisa simpan pengaturan, terus juga ada pengaturan user. Jadi pengaturan user itu di sini kita bisa menambahkan untuk multi user, menambahkan nama-nama usernya. Terus di sini itu ada pengaturan menu. Nah, pengaturan menu itu digunakan administrator untuk menambahkan menu yang dapat digunakan pada Zia CPT. Terus di sini ada, ini ada pengaturan level. Nah, pengaturan level itu untuk mengubah level atau hak akses sesuai kebutuhan. Jadi kayak gitu sih. Jadi itu dulu untuk pembahasan bab 3 dari belajar membuat server ujian sendiri menggunakan Zia CPT. Terima kasih sudah menonton.